Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biar kasih karunia Tuhan selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita terus membangun hidup kita untuk terus belajar memahami sebuah pembelajaran tentang hakikat manusia. Ketika kita menyadari bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dulu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, roh Tuhan dengan roh manusia, roh Allah dengan roh kita. Karena hakikat manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Dulu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, roh kita menyatu dengan roh Allah dan jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita itu mengikuti keinginan roh kita. Dan roh kita, dia punya fungsi bersekutu dengan Allah, dengan roh Allah. Dan tubuh mengikuti apa keinginan roh. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Paulus berkata bahwa kita mengikuti jalan dunia ini dan manusia itu hidup tapi mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosanya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada dia dihidupkan kembali rohnya. Nah, dalam proses perjalanan kita sebagai orang percaya, ya, kita akan melihat dan selalu akan mengalami sebuah masalah dan persoalan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menemukan bahwa penghalang pekerjaan Tuhan, penghalang kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah manusia lahiriah kita atau manusia tubuh kita. Karena kita sudah belajar kemarin bahwa ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Ya, ada insan lahiriah, ada insan rohaniah. Karena itu ketika kita mulai bergerak, bekerja, kita akan menemukan bahwa diri kita atau manusia lahiriah, manusia jasmani kita ini menghalangi untuk roh Allah yang ada di dalam roh kita. Roh kita bersama dengan roh Allah terhalangi pergerakannya. Karena jiwa kita sudah biasa bersekutu dengan manusia lahiriah kita. Jadi cepat atau lambat, seperti saya katakan kemarin, setiap orang yang melayani Tuhan, dia akan mendapati bahwa manusia lahiriahnya ini tidak mudah selaras, sepakat, setuju dengan manusia batiniahnya. Jadi manusia batiniah kita atau manusia rohani kita cenderung misalnya dia ke arah yang mau ke sini, tapi manusia lahiriah kita maunya berlawanan dengan keinginan manusia roh kita. Sehingga Paulus berkata bahwa keinginan daging dengan keinginan roh selalu bertentangan sampai kadang-kala kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Karena itu kita harus ingat betul-betul cepat atau lambat. Orang-orang percaya akan merasakan bahwa manusia lahiriahnya tidak mau mengikuti prinsip-prinsip daripada roh. Dia tidak mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi cepat atau lambat kita akan merasakan dan mengalami sungguh-sungguh. Ya, kita sadar betul-betul bahwa kesulitan terbesar kita adalah menundukkan manusia jasmani kita. Karena itu manusia lahiriah kita inilah yang menghalangi untuk manusia batiniah kita bergerak bersama Roh Kudus. Jadi kita harus memahami ini. Ketika kita berhasil menundukkan manusia atau menyalibkan daging kita, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan dan Roh Allah bekerja menjamah kehidupan banyak orang di sekitar kita. Karena itu dengan roh kita akan menyalurkan firman Allah dan mampu roh itu menjamah untuk memahami dan menerima inspirasi dan pewahyuan-pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan. Tapi dengan adanya manusia lahiriah kita ini, dia memberi seringkali mengacaukan, ya, sehingga kita terhalang untuk mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan lewat kita berjalan bersama dengan Dia, berulang-ulang Dia menanggulangi. Dia berusaha menolong kita untuk kita menang, berhasil dengan manusia lahiriah kita. Sehingga ada kebangunan rohani dalam kehidupan kita ketika kita berhasil untuk menaklukkan manusia
lahiriah kita. Karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini, dengan kata lain bahwa roh kita atau manusia batiniah kita, tetapi di bagian luar kita selalu akan berhadapan dengan manusia lahiriah kita. Tidak ada sesuatu yang lain yang mampu menghalangi kita selain manusia lahiriah kita. Berhasil atau tidak pekerjaan kita ini sangat tergantung bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ada istilah dalam pemuritan, kita perlu memasuki fase yang disebut fase peremukan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, di situ dikatakan dalam terjemahan lama, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kehidupan gandum itu berada di dalam biji gandum itu. Dan biji gandum itu terbungkus oleh kulit yang kuat di luarnya. Selama kulit itu tidak terbelah, gandum itu nggak akan pernah bertumbuh. Jadi biji gandum itu perlu jatuh. Dan kalau jika biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, apa yang terjadi? Dia tetap satu biji saja. Dia tidak bisa berbuah. Karena kehidupan gandum itu ada di dalam biji itu. Karena itu kulit luar yang membungkus kehidupan daripada gandum itu, dia perlu mengalami proses yang namanya mati. Mati di sini tidak lain ialah di mana terbelahnya kulit biji gandum yang mungkin disebabkan oleh suhu tertentu pada tanah. Ketika biji gandum itu masuk ke dalam tanah, ada proses kimia di mana tanah itu mengalami ada yang namanya panas sehingga melemahkan, melembutkan kulit yang keras yang membungkus kehidupan biji gandum itu. Jadi ada reaksi-reaksi, begitu kulitnya terbelah, baru di situ tumbuh kehidupan itu bisa keluar, kehidupan dari gandum itu. Jadi masalahnya tidak hanya pada ada atau tidaknya kehidupan di dalam gandum itu, tetapi masalahnya ada terbelah atau tidak kulitnya. Karena kulit itu yang menghalangi justru kehidupan dari gandum itu. Jadi selanjutnya Tuhan masih berkata, siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidupnya yang kekal. Jadi di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa kulit itu ialah nyawa kita sendiri. Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga, ya, sesuatu yang kita cintai. Makanya kalau saudara mau dirampok, dia berkata nyawamu atau hartamu. Jadi ada orang yang lebih mencintai hartanya lebih daripada nyawanya. Jadi nyawa kita, diri kita itulah yang menghalangi kehidupan Kristus. Jadi kehidupan Kristus harusnya bisa muncul keluar, tapi menjadi penghalang. Kulit itu adalah bicara tentang nyawa adalah hal yang paling berharga. Bila kita ingin melihat kehidupan Kristus itu keluar ya dari hidup kita, nyawa luar kita harus siap merugi, harus siap mati ya. Kalau yang di luar tidak diremukkan, mati, maka yang di dalam tidak akan mampu keluar. Karena itu di dalam pemuritan Bapak Ibu, proses peremukan ini penting. Saya berdoa bahwa di mana hal-hal yang masih kita cintai, dan makanya setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus bisa mencintai Tuhan lebih dari nyawanya, mencintai Tuhan lebih dari ayah, ibunya, istrinya, siapa saja. Sampai ya, di dalam dunia ini ada orang Kristen yang berjalan tetapi dia tidak memiliki kehidupan Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Karena itu saya berdoa biar kiranya penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel, ada air yang mengalir. Tadinya semata kaki, selutut, sepinggang, sampai akhirnya air itu menjadi sungai. Jadi ada orang yang kehidupan Tuhannya, dia masih lebih berkuasa. Karena kalau semata kaki, Tuhan menguasai hidupnya, dia masih bisa bebas berjalan. Selutut agak lebih berat, tapi dia masih lebih bebas. Sepinggang udah agak lebih berat, tapi dia masih bisa berjalan dengan kekuatannya. Tapi kalau dia sudah menjadi sungai yang besar, kita akan hanyut oleh sungai itu. Dan saya berdoa, kiranya kehidupan Tuhan bisa seperti sungai dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami semakin memahami hakikat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa mengeluarkan kehidupan Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.